Berarti ini udah record ya? Belum, tinggal sedikit aja. Oke, yuk. Standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pasti kembali lagi bersama saya Dr. Rizky di podcast atau Bincang Santai bersama narasumber hari ini yang kita undang, yang sengaja kita undang. Beliau punya mimpi menjadi kepala desa, khususnya di desa Lidatanah, Kecamatan Perbohongan, Kabupaten Sedang Bedagai. Yang pasti nanti bisa ditonton di Pejuang Aspirasi Channel. Assalamualaikum Ricky. Sehat, Ricky? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat ya? Gimana Sehat. kegiatan hari ini, lancar? Ya, sejauh ini dengan kemampuan kita dengan tim, insya Allah semua berjalan dengan lancar. Lancar. Alhamdulillah. Nah mungkin biar sahabat video podcast yang menonton mungkin bisa berkenalan dulu biodata Ricky supaya nanti bisa tahu sebenarnya Ricky ini seperti apa orangnya, nah mimpinya ke depan menjadi apa. Nah silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan berupa kesehatan, kenikmatan sehingga pada malam hari ini kita bisa berdiskusi dengan tokoh yang luar biasa ya. Nah, artinya kalau bicara perjalanan ataupun karir, kita bilang kita memang hari ini katakanlah mimpi, kita berawal dari mimpi, dari satu langkah selangkah kita bangun mulai dengan kawan-kawan. Nah, kalau dari karir awal itu kita pertama kali mengikuti organisasi ya, dari merintis awalnya itu. Organisasi? Iya, organisasi. Organisasi apa aja? Ya, yang pertama dulu kita pernah menjabat sebagai ketua remaja musola. Ketua ya, musola. dari hal yang kecil ya, dari ketua remaja musola itu 7 tahun. Oh 7 tahun? Iya, 7 Jadi tahun pengalaman di kampung itu. yang udah cukup ya? Ya, kalau dibilang dengan 7 tahun itu tidak merasa puas. Artinya tidak merasa puas itu kita terus belajar, terus kita mengikuti organisasi yang lain gitu. Jadi itu salah satu yes. awal langkah kita. Oke. Itu. Lalu yang selanjutnya organisasi apa yang digeluti? Kalau di luaran kita pernah juga menjabat sebagai ketua Karang Taruna di desa. Karang Taruna. Ya, 1 periode, biarpun ada turun naik daunnya di organisasi itu biasa kan gitu. Nah, terus kita keluar desa. Kita mengikuti organisasi di luar gitu. Nah, pada akhirnya ketika hari ini kita sudah belajar dari luar, kita sudah mendapatkan ilmu yang kita dapat dari luar, artinya hari ini kita pulang kampung. Pulang kampung? Iya, pulang kampung. Untuk membenahi desa? Iya, benar. Sebenarnya tidak membenahi juga sih. Sedikit memberikan bahwasannya kampung juga bisa maju gitu. Jadi Ricky berasal dari desa? Desa Lidatanah. Lidatanah. Ya, dengan desa Lidatanah hari ini, seperti apa yang Ricky lihat? Kenapa tadi ada bahasa Ricky harus kembali ke kampung, kembali ke desa? Berarti desa ini lagi bermasalah? Atau gimana? Nah, jadi gini. Lidatanah itu salah satu desa yang kalau dilihat dari kasat mata dan juga bisa langsung kita ke dalam, banyak hal-hal yang menarik di desa Lidatanah gitu. Jadi karena ini gini, orang belum tahu tuh Lidatanah. Jadi kalau melihat Lidatanah sebenarnya ada satu keunikan gitu. Keunikan? Salah satunya dulu nih ya, cerita dulu ya. Ada satu tempat yang namanya itu tempat rel kereta api di situ berhenti. Ada di situ dan itu cuman ada sejenis kunci lah dia tuh, gembok ya. Jadi di situ ada di Indonesia cuman ada 5. Salah satunya dulu di situ bahwasannya itu tempat persinggahan itu atas nama Desa Lidatanah, stasiun Desa Lidatanah. Jadi orang mengingat Lidatanah itu, itu kan ada stasiun dulu. Berarti gitu. ada sejarah. Iya, ada sejarah Lidatanah itu. Nah, kalau kita melihat Ricky kan ini masih muda nih. Usia berapa tahun Ricky? 26 tahun. 26 Iya, tahun. 26 tahun. Punya mimpi menjadi
calon kepala desa. Ya, Ini benar. kita dengar-dengar nih, apakah benar, nanti kita tanya Siap, nih. siap. Jadi pemimpin di desanya. Nah, apa persiapan yang sudah Ricky lakukan hari ini? Apakah memang itu betul? Apa hanya sekedar isu Ricky mau mencalonkan sebagai calon kepala desa? Nah, artinya pertama gini, awal pertamanya itu kita hanya dorongan daripada kawan-kawan di luar melalui postingan-postingan media. Sebenarnya seperti ini. Ya, kita tidak membilangkan bahwasannya pemerintahan ini buruk atau tidaknya sebelum kita. Jadi gini, kemarin adanya dukungan daripada kawan-kawan di media sosial, baik pun di desa gitu. Sebenarnya pertama kali gitu, kita hanya pikir, oh kita karena masih muda mungkin hanya sebagai pembantu lah dulu. Artinya kita hanya melihat kalau kita dibutuhkan kita membantu. Nah, namun kalau kita pikir kalau mau merubah sesuatu itu kita harus terjun ke dalam. Kita masuk ke dalam sistem itu gitu. Masuk ke dalam sistem. Iya, masuk ke dalam sistem. Berarti masuk ke dalam sistem pemerintahan desa gitu. Nah, kalau melihat potensi desa Lidah Tanah sendiri, menurut Ricky apa yang bisa dikembangkan di sana? Wah, kalau kita bilang di Lidah Tanah itu sangat besar. Ya. Yang pertama di situ adalah desa yang salah satu produksi ya kalau kita bilang pertanian paling besar kita bilang. Salah satunya dia contoh di Kecamatan Perbaungan salah satu pesuplai padi kalau kita bilang pertanian. Di Lidah Tanah ya. Di Lidah Tanah. Berarti Itu yang dari pertama. sektor pertanian. Iya, sektor pertanian. Berarti dalam hal sektor pertanian yang menggerakkan ekonomi. Iya, betul. Nah, apakah di Desa Lidah Tanah itu masyarakatnya lebih banyak bekerja sebagai buruh atau memang banyak mempunyai sawah di Lidah Tanah itu? Nah, kalau dibilang Lidah Tanah juga banyak orang-orang yang keluar daripada desa bekerja. Contohnya ada yang sebagai guru, ada yang juga jadi karyawan pabrik ataupun segala macam gitu. Nah, tapi lebih banyaknya yang petani ya tetap. Tapi ada juga di situ perajin batu bata yang tidak kalah pengrajin dengan batu desa-desa bata. yang lain gitu. Berarti ada bergerak dari sektor Iya, pertanian, ada pengrajin batu bata, Betul. mungkin ada berbasis agrowisata ya. Iya, betul. Nah, kalau kita ini banyak yang mengatakan bahwasannya seorang Ricky, ini banyak yang mengatakan Ricky itu belum layak menjadi kepala desa. Seperti apa tanggapan Ricky? Nah, kalau bicara tanggapan, tetap kita sampaikan dari awal kita dengan kawan-kawan gitu. Sampai hari ini pernah Ricky bilang Ricky nggak punya tim, karena Ricky nggak pernah menganggap pemilih Ricky itu tim. Iya. Ricky anggap mereka adalah keluarga. Kalau tim setelah pilkades selesai. Jadi kalau keluarga kita berkelanjutan dia. Berkelanjutan. Ya, jadi kalau namanya isu ataupun ya disampaikan mereka hak masing-masing, boleh saja gitu. Dan juga Ricky sampaikan ke keluarga. Kalau hari ini mau pilih Ricky, silahkan. Kalau mau pilih yang lain juga boleh. Kita tidak ada pemaksaan. Gitu dia. Ada berapa calon yang bakal menjadi calon kepala desa? Kalau sejauh ini kita komunikasi dengan panitia penyelenggara ada 4 calon. 4 calon. Nah, 4 calon ini 3 calon lah sama Ricky ya. Gimana karakternya? Incumbent ada main? Main Pak Nah, ini Kades gimana main. nih masing-masing pergerakan politiknya di desa? Kalau kita bilang mungkin ya selingan daripada kawan-kawan lah. Ada juga Pak ini gini, ini Mas ini gini, kita bilang biarkan aja. Apa yang dilakukan mereka, yang penting jangan merugikan masyarakat. Kita juga seperti itu. Calon yang ini punya cara seperti ini, silahkan. Polanya berbeda berarti. Iya, silahkan. Yang penting masyarakat jangan pernah dirugikan, itu sih. Banyak yang mengatakan nih, Ki. Banyak mengatakan bahwasannya ini kan calon. Nanti udah janji-janji, udah duduk lupa sama janjinya. Nah, ini gimana untuk merubah pola pemikiran masyarakat? Apa nanti Ricky sudah menjadi kepala desa bakal lupa kacang akan kulitnya juga? Nah, insya Allah gini. Dari awal Ricky yang pertama kali menjadi semangat itu adalah doa kedua orang tua. Doa kedua orang tua. Ya, Ricky sebelumnya ada selingan-selingan yang melebar di desa. Cuman kan keluarga juga ada dapat informasi bahwasannya ada yang menyampaikan ke orang tua. Nah, jadi orang tua bertanya gini. Jadi kita bilang komunikasi dengan orang tua. Ricky izin dulu dengan orang tua. Izin orang tua. Karena kalau tidak adanya ridho orang tua, sejauh ini mungkin kita tidak bisa berjalan. Tidak bisa berjalan. Ya, Tetap karena diawali yang paling ridho orang pertama tua, ridho orang tua. baru ridho Allah Subhanahu wa Ridho taala. Allah gitu. Nah, kalau kita tadi berbicara tentang sepak terjang Ricky di organisasi, terus juga Ricky sudah menyampaikan bahwasannya Ricky menjadi calon kepala desa juga memang semua lillahi ta'ala.
Yang pertama orang yang mensupport adalah orang tua dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau melihat dan juga Riki sudah menjabarkan bagaimana potensi desa di lidah tanah. Nah, kalau kita melihat gambaran, ini kan sudah dekat proses pemilihan kepala desa. Apa sih visi dan misi Riki menjadi calon kepala desa untuk desa lidah tanah? Nah, visi misi kita nggak terlalu monoton ataupun terlalu dipaksakan, karena kita sesuaikan dengan karakter kita, karena konsepnya jadilah diri sendiri. Nah, itu tetap harus kita ingat gitu. Konsep kita untuk visi misi yang pertama, kita mengajak warga untuk bergotong royong membangun desa. Yang pertama mandiri, yang kedua inovasi, yang ketiga berbudaya, dan yang terakhir berakhlak mulia. Jadi kita membangun desa ini tidak bisa sendiri dia. Ya, Harus bersama-sama bergotong kolaborasi royong. membangun desa gitu. Tadi ada kata inovasi. Apa? Ini sekarang kan zamannya sistem digital. Siap. Ya. Majunya sebuah kabupaten dimulai dari bangunan desa. Siap. Apa inovasi desa yang bakal Riki ciptakan kalau Riki nanti diberikan amanah menjadi seorang kepala desa? Yang pertama seperti ini, kalau kita melihat daripada inovasi, sumber pembangunan itu sangat penting melalui atau ada infrastruktur atau dari yang lainnya gitu. Nah, tapi harus ada inovasi terbaru. Apa inovasinya? Nah, hari ini kan kemajuan digital itu sangat tinggi, sangat pesat, sangat luar biasa. Kemarin itu ada anak muda juga perkara foto ya kemarin. Itu menjadi inspirasi juga buat anak muda. Dapat miliaran rupiah. Iya, itu sebenarnya. Jadi kita pikir gini, salah satu terobosan kita yang pertama menginovasikan bahwasannya anak muda itu setelah tamat sekolah, mereka jangan berpikir, oh aku kerja di mana gitu. Aku kerja di mana, tamat sekolah harus ngapain, itu jangan dulu gitu. Makanya kita punya konsep anak muda sebelum tamat sekolah punya penghasilan. Punya penghasilan. Punya penghasilan melalui daripada kemajuan pesatnya digital. Gitu. Berarti membuka lapangan pekerjaan. Siap, pas. Ekonomi kreatif desa. Ya, betul. Yang kita tahu dana desa hari ini masih fokus dalam hal penanganan COVID dan juga ada juga masih BLT berjalan. Benar. Dan juga 20% untuk ketahanan pangan. Betul. Nah, bagaimana mengkolaborasi dengan anggaran desa yang seminim-minimnya untuk bisa menjadikan satu ekonomi kreatif yang ada di desa. Ini mungkin Riki bisa memberikan tanggapan, dan supaya ini menjadi satu kelebihan bahwasannya seorang Riki walaupun masih muda tapi punya gagasan inovasi untuk membangun desa, dan artinya ekonomi di masyarakat akan bergerak dengan hadirnya Riki menjadi kepala desa. Nah, jadi seperti ini ya. Pemimpin itu beda dengan pimpinan gitu. Artinya kalau pemimpin, tunjukkanlah bahwasannya benar-benar pemimpin gitu. Jadi gini, kalau kita berpatokan dengan anggaran desa ataupun APBD, itu tidak cukup untuk membangun desa. Jadi pemimpin itu harus cerdas, cermat, harus jeli dia, cekatan. Nah, itu sangat perlu gitu. Jadi pemimpin itu harus keluar, cari investor, cari komunikasi untuk membangun desa gitu. Jadi dia nggak hanya muter-muter mengharapkan pengeluaran dana desa kapan, ini itu nggak ke situ hanya. Jadi berarti tujuan kita nggak di situ. Gitu. Tidak hanya menggunakan dana desa, dana tapi desa. bisa mencari dari luar itu. investor atau yang lain. Nah, berarti memang Riki ini punya konsep yang sudah matang, persiapan yang insya Allah mungkin tidak ada halangan, dan mudah-mudahan ini yang mendengarkan video ini bisa tergugah hatinya. Mungkin yang belum punya pilihan, yang selama ini belum punya pilihan, bisa memilih bismillahkan Riki menjadi calon ataupun menjadi kepala desa Lidah Tanah, Kecamatan Perbongan, Kabupaten Serdang Bedagai. Dan ini closing statement, silakan sampaikan kepada yang melihat video podcast ini, dan sekaligus promosi Riki menjadi calon kepala desa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Riki Irawan, asli putra Desa Lidah Tanah. Jadi hari ini Riki dengan Bismillah, insya Allah kita akan mengikuti kompetisi pemilihan kepala desa di Desa Lidah Tanah. Jadi mungkin kawan-kawan ataupun warga Desa Lidah Tanah tahu profil Riki. Riki kelahiran dari keluarga yang sederhana. Kita dengan semangat Bismillah gitu, dengan punya konsep seperti ini. Semua instansi itu adalah pelayan rakyat gitu. Jadi hari ini kita dipilih oleh rakyat, dari rakyat, terus juga kita bekerja untuk rakyat, dan yang terakhir jangan pernah lupakan rakyat. Itu dia.
Ingat ada 4 tadi yang dibutuhkan oleh rakyat. Yang pertama kita dari rakyat, yang kedua kita dipilih oleh rakyat, yang ketiga kita jangan pernah lupakan rakyat gitu. Itu dan yang terakhir kalau kita bilang setikah menjabat dikasih amanah, tolonglah rakyat diperhatikan juga gitu. Jadi hari ini kita nggak mulu-mulu bahwasannya kita lahir dari rakyat dan bekerja untuk rakyat. Itu yang mungkin bisa kita sampaikan. Yang pasti janji adalah hutang. Hutang itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau diberikan Allah amanah, ridho Allah menjadi pemimpin kepala desa, jadilah pemimpin yang amanah. Menjadi pemimpin yang jujur itu pasti jawabannya halangan, rintangan, tapi yakinlah Allah ada bersama kita. Orang-orang yang sayang sama kita, terutama masyarakat yang hari ini memilih kita, dan itu harus Riki jaga. Kalaupun Allah belum memberikan amanah menjadi pemimpin desa, harus menjadi seorang kesatria, harus bisa tegar, dan ini sebuah pengalaman bahwasanya inilah keberhasilan yang tertunda. Terima kasih Riki sudah singgah di podcastnya Dr. Rizky. Mudah-mudahan di lain waktu kita diskusi lebih dalam lagi terkait dengan potensi desa dan trik strategi upaya Riki ya untuk bisa menyeimbangkan lawan politik di pemerintah desa yang ada di Lidah Tanah Kecamatan Perbongan. Terima kasih buat yang sudah mengikuti video hari ini. Mudah-mudahan ini video inspirasi yang bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.